terkait dengan diversifikasi unit ya di sektor energi dan juga di sektor agro begitu. Seberapa besar target dari kedua sektor ini berkontribusi kepada kinerja atau mungkin pertumbuhan laba dari perusahaan? Baik, untuk tahun ini forecast sampai dengan akhir tahun ya, kita prediksikan kita bisa mencapai 207 miliar, mungkin bisa lebih. Dari 207 miliar itu sumbangan dari energi sekitar 120 atau sekitar 59%. Dari divisi tekstil sekitar 80M atau 39% dan sisanya 7M itu untuk dari divisi agro sekitar 3%. Baik, tapi tantangan-tantangan yang dihadapi Pak mungkin Anda bisa melihat nih di sektor agro dan juga di sektor energi sebetulnya cukup promising untuk saat ini. Ya. Makanya juga mungkin dari Kemsar sendiri diversifikasi unit begitu Pak. Tapi Anda melihat Pak, apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan atau mungkin sejauh ini tantangannya seperti apa? Tantangannya lebih ke makroekonomi ya. Jadi satu geopolitical stability tentunya dengan perang Israel, Ukraina dan yang lain-lain ini akan berdampak tentunya. Kedua itu kurs US dollar terhadap rupiah. Ini juga menjadi tantangan untuk kita di industri energi dan agro. Selebihnya tantangannya menurut saya normatif yang sesuatu yang mungkin kita bisa kontrol dan kita bisa ngatasi. Tapi yang kita tidak bisa kontrol adalah makroeconomic factor tersebut. Baik Pak, lalu selanjutnya dengan bercermin dari kinerja semester 1 dan juga berbagai target yang dicapai di semester 2 begitu Pak. Outlook kinerja di sepanjang tahun 2025 ini seperti apa sih Pak? Mungkin dari target penjualan, lalu juga mungkin rencana-rencana ekspansi seperti apa Pak? Tantangan kita dari segi target penjualan itu cukup promising, namun dari segi biaya dan cost itu adalah tantangan kita untuk bagaimana kita bisa lebih kompetitif di pasar. Selebihnya saya rasa dari segi logistik dan lain-lain cukup normatif ya. Dan yang paling utama harus inovasi produk sih, itu tantangan terbesar kita. Baik, inovasi produk terkini yang seperti apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Oke, contoh kalau di energi ini kita bahan baku kimia kita untuk menunjang produksi lifting minyak. Jadi contoh di beberapa area itu minyak kita heavy oil, di mana itu bisa membeku, tanda kutip ya, membeku sehingga bisa sumbat. Nah, kita ada kimia-kimia yang bisa merubah propertiesnya supaya tidak membeku, itu satu. Dua, dari segi flow assurance, dari satu titik ke satu titik setelah minyaknya diangkat, transportasinya itu mereka juga bisa membeku karena heavy oil. Nah, itu kita ada produk-produk yang membantu dari segi flow assurance-nya. Nah, hal-hal seperti itu yang kita bilang inovasi ya, bukan cuma sekedar steam atau pressure atau yang lain-lain, tapi pendekatannya tuh dengan kimiawi. Baik, tapi rencana ekspansi bisnis Pak ke depannya, artinya untuk di tahun 2025 ini apakah ada rencana-rencana lain selain daripada tadi ya diversifikasi unit atau rencana-rencana bisnis kita lain? Akan fokus saat ini kita akan fokus ke dua industri ini dan kita akan mendalami contohnya di sektor energi ini kita juga akan ekspansi ke geothermal, bukan cuman oil and gas gitu ya. Jadi mungkin ekspansinya lebih lebih dalam daripada ke industri lain lagi seperti itu. Baik. Agro pun juga sama, kita saat ini di pertanian. Tapi diversifikasi kita di agro itu akan masuk ke perkebunan dan perhutanan gitu. Tapi sektor besarnya tetap masih di agro, sektor besarnya tetap masih di energi. Saya rasa kita akan fokus ke dua sektor ini untuk 2-3 tahun ke depan ini karena peluangnya masih sangat besar sekali. Baik, lalu terkait dengan kebijakan ya atau policy yang diberikan oleh pemerintah ya mungkin untuk industri energi dan juga industri agro begitu ya, dua sektor ini yang cukup menarik saat ini. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Artinya dukungan dari pemerintah dan juga mungkin harapan dari perusahaan sendiri untuk pemerintah agar terus bisa menggenjot begitu industri ini lebih menarik lagi ke depannya. Secara garis besar pemerintah sudah menggenjot dari segi policy juga sudah menyatakan kita mau sumber pangan, sumber energi dan lain-lain. Jadi dukungan dari pemerintah untuk di kedua sektor ini sangat bagus. Tinggal kita bisa harus berjalan dan menari barengan dengan policy-policy ini. Gitu. Baik, lalu Pak mungkin boleh diceritakan Pak pasca IPO ini. Menarik nih kalau kita bahas soal IPO ya, Kemstar yang sudah TBK di tahun 2022 ya Pak ya. Benar. Ini perjalanan IPO-nya Pak seperti apa? Artinya pasca IPO ini artinya dukungan pendanaan dan juga mungkin respon pasar untuk berinvestasi di kalau kita perhatikan, kita mulai diversifikasi itu di tahun 2023, yaitu setelah IPO. Karena setelah IPO itu kita sudah ada modal kerja untuk menjajaki ekspansi. Nah, ekspansi ini juga perlu modal kerja, Mbak. Bukan cuma kemauan saja ya. Jadi modal kerja ini didukung dengan
IPO-nya kita. Jadi IPO kita itu salah satu milestone untuk kita diversifikasi dan kita sudah buktikan juga dalam 2 tahun kita sudah diversifikasi ke 2 industri lain. Karena saya ingat waktu IPO salah satu kritik itu adalah ini cuma di industri tekstil bahaya atau tidak gitu ya. Komentar dari ya, apalagi investor. waktu berarti tahun 2022 itu lagi masa setelah pandemi ya Pak ya, setelah pandemi parah-parahnya ya. Benar, malah sebenarnya di saat itu tekstil lagi bagus-bagusnya. Oh justru bagus Pak tahun 2022? Yes, ya, di masa COVID itu tekstil masih bagus-bagusnya. Kenapa tuh Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Yang di-trigger kan waktu itu karena perang ya, waktu itu ya perang Ukraina, perang Israel, terus anti-dumping tarif dari Trump dan yang lain-lain, China tidak bisa bukan tidak bisa, mahal untuk send ke untuk ekspor ke Amerika sehingga banyak yang didumping ke Indonesia dan ke negara-negara lain. Jadi itu yang triggernya awalnya. Lalu dari sana ya dengan pergerakan ekonomi dan lain-lain, tekstil saat ini sedang tidak bagus, tentunya dengan kepilotan Sritek juga dan lain-lainnya gitu. Jadi turning point-nya itu tas di 2022-2023 untuk tekstil turun. Maka itu saat itu kita sudah diversifikasi dan harapan kita fokus di 2 industri ini bisa menopang tekstil sampai bangkit lagi kembali. Tapi apakah Anda cukup optimistis bahwa industri tekstil ke depannya akan lebih bisa bangkit lagi? Oh pasti, industri tekstil tidak mungkin hilang. Teman sekarang lagi mengalami konsolidasi dan kabar bagusnya itu banyak pabrikan dari China juga sudah mulai mau pindah ke Indonesia karena again tarif dari Trump tersebut ya. Kalau kirim dari China itu sangat tinggi, jadi banyak pabrikan-pabrikan yang membuka pabrik di Indonesia. Nah itu adalah peluang untuk di industri tekstil juga bagi kita. Baik, tapi kalau dari Kemsar sendiri melihat begitu ya, kebijakan resiprokal yang ditetapkan oleh pemerintahan Amerika Serikat, kita sudah diketok palu gitu 19% ya. Dampaknya mungkin ke industri tekstil dan juga ke sektor-sektor yang sedang dijalani oleh Kemsar seperti apa? Saat ini kalau untuk Kemsar sendiri kita belum ada ekspor ya, jadi kita belum terlalu terpengaruh directly terhadap tarif dari Amerika tersebut. Namun kalau dari segi industri saya rasa itu tarif yang saat ini ditentukan lebih beneficial untuk Indonesia dari segi industri tekstil ya. Saya tidak tahu industri yang lain. Kalau dilihat sebetulnya kita bicara mengenai industri tekstil, Indonesia cukup bersaing juga dengan Vietnam ya. Dari sisi harga cukup kompetitif Vietnam sebetulnya. Benar. Jadi alternatif dari China itu adalah Vietnam atau tidak Indonesia. Pandangannya seperti itu. Namun kalau dilihat dari segi hubungan, somehow mungkin Amerika lebih comfortable hubungan dengan Indonesia bandingin Vietnam. Saya nggak tahu ya. Itu pandangan dari kita gitu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan dari China mungkin melihat dari segi negara mungkin lebih safe atau lebih beneficial untuk ada di Indonesia dibandingin di Vietnam kalau terhadap Amerika gitu. Nah, oleh karena itu jadi mulai banyak pabrikan yang pindah bukannya ke Vietnam tapi ke Indonesia. Nah itulah peluang-peluang yang kita mau garap gitu di Indonesia. Oke Pak, lalu selanjutnya Pak, setelah melakukan IPO ya, apakah akan ada aksi-aksi korporasi lain yang akan dilakukan oleh Kem? Saat ini kita masih dalam penjajakan untuk aksi kooperasi yang saya belum bisa kasih tahu juga terlalu banyak, tapi kalau dijawabannya iya atau tidak, iya gitu ya. Kita sedang jajaki, harapan kita mungkin dalam 1 sampai 2 tahun ke depan mungkin bisa ada aksi kooperasi.